Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ucapkan salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan pada hari ini, sebelum kita masuk ke dalam khatam pembacaan Alkitab, saya mengajak saudara semua untuk berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa bersama kami di dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan sekarang kami ingin khatam dalam pembacaan Alkitab. Berkatilah dan urapilah kami, baik yang sudah pernah membaca ataupun yang belum pernah membaca dan khatam Alkitab, supaya firman-Mu bukan hanya sekedar kami baca dan khatamkan saja, namun bisa kami pahami serta bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Imamat pasal 13. Penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanyalah panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia meminta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih,
haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya, panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kustalah yang timbul di dalam barah itu. Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam haruslah mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas barah, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu haruslah bercukur. Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir, dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning. Memang orang itu najis. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih,
maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu, sebelah atas atau sebelah depan, ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakaiannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis, dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah barang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba, atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya. Imamat pasal 14. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup, dan yang tidak haram juga kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi, dan hisop,
Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan 1 ekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak seperti korban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang 1 ekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, di tempat kudus karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian Maha Kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangkannya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya, imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, dan ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu, ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan 1 ekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekedar kemampuannya. Yang 1 ekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang 1 ekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam, ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan.
Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, 'Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku.' Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu. Dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya, yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir, karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu, haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmizi, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu.
Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian, ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmizi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Proses khatam pembacaan Alkitab hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri proses khatam pembacaan Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam proses khatam pembacaan Alkitab hari ini. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja mengurapi kami, sehingga proses pada hari ini bisa tertanam dan menjadi kebiasaan di dalam hati kami masing-masing. Dan sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Kami mohon, sertailah dan berkatilah kami dalam kesehatan dan juga kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengikuti proses khatam pembacaan Alkitab hari ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.